Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Gimana? Kalian apakah sehat semuanya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas makalah ya. Makalahnya itu yang pertama tentang tipe-tipe data pada database. Dan pepatah mengatakan tak kenal maka tak tanya. Kayak baiknya kita bertanya. Di sebelah saya ada Abin. Silakan Abin. Halo, nama saya Raffi Abinaya, bisa dipanggil Abin, jangan panggil sayang nanti baper. Di sebelah kiri saya ada Gazi. Halo guys, saya Gazi Zulfikar Hadiansyah, mantap. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian pada kepo nggak sih tentang pembahasan dari Abin sama Gazi, sama aku juga terutama ya? Oke, jadi kita langsung mulai aja ya pembahasan yang pertama, tipe-tipe pada database. Baik, sebentar ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini tuh kita mempunyai 6 topik pembahasan ya. Yang pertama ada database, yang kedua jenis database, yang ketiga tipe data, dan yang keempat ini adalah main topik kita hari ini. Yang pertama DDL, DML, dan DCL. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Abin teman saya dan Gazi juga ya. Mungkin sebelum ke DDL dan DML dan DCL, kita harus mengetahui apa sih database atau basis data itu. Jadi basis data itu merupakan kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga memudahkan pengelolanya. Sebuah basis data juga menggunakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan file, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung dalam berbagai media elektronik yang ada. Nah, gimana nih? Kalian mulai kebayang nggak sih database atau basis data itu kayak gimana? Mungkin jenis-jenis database-nya bisa dijelasin sama Abin ya. Kita langsung aja ke Abin, guys. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas. Selanjutnya ada jenis-jenis database. Yang pertama ada operational database atau operational database digunakan untuk mengelola operasional data dinamis secara real time atau secara langsung. Operational database memungkinkan para user untuk bisa melihat, melakukan, dan memodifikasi data. Nah, selanjutnya yang kedua ada database warehouse. Jadi database warehouse itu merupakan sistem basis data yang bisa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisis data dari database tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya ada distributed database, suatu basis data dengan perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya yang serupa. Begitu. Nah, selanjutnya ada relational database, merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan pada model hubungan data pada database tersebut. Yang kelima ada End User Database. SQLite merupakan sistem manajemen bisnis data yang terdapat pada library pemrograman C. Sekian penjelasan dari jenis-jenis database. Oke, buat selanjutnya saya kembalikan ke moderator yaitu Satria. Bye-bye. Oke guys, gimana nih penjelasan dari Abis tentang jenis-jenis database? Sebelumnya Abin itu menjelaskan tentang kayak jenis database itu ada operasional, ada warehouse, dan ada distribute database, ada relational database, ada end user database. Kalian makin kebayang gak sih tentang database atau basis data itu seperti apa? Menarik kan? Jadi kayak kita ada materi lebih lanjutnya, yaitu tentang tipe data. Nah, kali ini kita tipe data yang akan dijelaskan oleh Gazi. Udah gak sabar gak sih? Kita langsung aja ke Gazi. Boleh Gazi, silahkan. Oke, halo guys. Perkenalkan, saya Gazi Zulfikar Hadiansyah yang tadi udah diperkenalkan di awal ya guys ya. Oke, sekarang saya mau ngebahas tentang tipe data. Jadi, tipe data digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau kolom. Jadi di basis data tuh ada kayak field tuh ada kayak kolom-kolom buat isi datanya gitulah intinya. Jadi setiap kolom itu dibuat harus didefinisikan terlebih dahulu jenis-jenis tipe data bermacam-macam. Bisa numerik, bisa digunakan untuk angka. Ya, numerik tuh yang biasa digunakan untuk angka. Nah, bisa juga yang karakter
teks atau atau biner. Oke, guys ya. Lanjut. Oke. Jadi tipe data 1 ada data numerik. Data numerik adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk angka ya guys ya. Yang kedua ada tipe data date dan time. Tipe data date dan time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu, yaitu ya kayak angka gitu lah ya guys ya. Oke, lanjut. 3 ada string atau teks. Jadi tipe data ini tuh digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk teks, yang ya tulisan-tulisan gitu lah guys ya. Yang keempat ada data blob atau biner. Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Oke. Yang kelima ada data yang lainnya. Selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL-nya sendiri ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah ini saya kembalikan lagi ke moderator kita yang ganteng ya guys ya. Oke, jadi gimana? Udah mendengar penjelasan tentang database, jenis database, dan tipe data. Mungkin tadi udah jelasin juga ya sama Abin apa aja jenis database, terus sama gaji tipe data ada berapa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu DDL yang pertama ya. DDL itu jadi maksud di sini itu data definition language. Jadi di mana DDL itu merupakan perintah dalam SQL. Yang pertama adalah perintah DDL. DDL sendiri merupakan kependekan yang dikenal dari nama data tadi, yaitu data definition language. Apabila diartikan secara harfiah, data DDL ini tuh jadi kayak sebuah bahasa SQL yang mendefinisikan suatu data. Secara teori, jadi DDL itu dapat berarti sebagai sebuah perintah gitu yang buat ngedefinisiin dari struktur database itu sendiri gitu. Fungsi dari perintah DDL itu yang pertama itu ada membuat objek dari sebuah database. Yang kedua melakukan penghapusan dari sebuah data dan juga objek data di dalam database. Yang ketiga mendefinisikan metadata dari sebuah objek di dalam database. Yang keempat melakukan pengubahan objek data di dalam database. Mungkin contoh perintah-perintah dasar dalam DDL itu yang pertama ada create. Create itu sesuai dengan namanya, ya perintah ini itu digunakan untuk membuat dan juga mengkonstruksi. Yang dibuat dengan perintah create ini adalah membuat database baru, membuat table, dan juga termasuk di dalam kolom-kolom baru dalam sebuah database. Mungkin kalau kalian kurang lebih yang kalian udah tahu sebelumnya tuh contoh perintah dasar dalam DDL tuh ya create table, MHS, terus kurung, nama varchar, terus kayak gitu yang kurang lebih kayak gitulah. Kalian juga pasti udah ngerti gitu ya sebelum-sebelumnya kayak gimana. Kita lanjut. Yang kedua ada alter. Alter tuh mungkin kayaknya kalian pertama kali ngedengar juga ya kata-kata ini. Mungkin bagi saya juga ya, karena emang ini juga hal yang baru gitu buat saya. Alter itu jadi merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah sebuah struktur tabel dalam database yang sudah dibuat sebelumnya. Perubahan struktur tabel ini meliputi penggantian nama tabel, menambah jumlah kolom tabel, mengubah kolom pada tabel, menghapus kolom, dan juga mengganti atribut dalam sebuah kolom pada tabel. Contohnya tuh kayak alter table administrasi, modify alamat, medium int. Pokoknya seperti itu ya. Jadi yang DDL tuh yang ada dua dasarnya tuh create dan alter. Terus yang ketiga nih ada rename. Ada rename. Rename itu merupakan perintah juga yang dikenal bukan hanya pada SQL doang. Jadi semua pembahasan program tuh pasti ada yang namanya rename. Rename itu merupakan perintah pada DDL yang berfungsi untuk merubah dan mengedit nama dari suatu objek. Yang keempat ada drop. Drop itu memiliki fungsi penting. Jadi kayak drop ini juga dalam DDL ini memiliki fungsi untuk menghapus database dan menghapus tabel dari dalam directory. Nah, mungkin segitu aja gitu ya penjelasan DDL secara teori dari aku. Mungkin untuk
dari DDL, DML dan DCL-nya tuh kurang lebih secara praktikumnya akan dijelaskan di akhir pada video ini. Mungkin yang kedua kita bisa lanjut ke DCL yang akan dibacakan oleh Gazi Zulfikar lagi. Selamat, kalian akan tertawa. Bye. Oke, balik lagi guys ya. Sekarang balik lagi kita mau ngebahas DCL ya. DCL itu adalah Data Control Language. Jadi perintah DCL ini merupakan perintah yang fungsinya berperan untuk melakukan proses manipulasi user pada sebuah database dan juga menyangkut hak akses dari sebuah database. Jadi dengan menggunakan perintah ini kita dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan akses dalam database yang kita miliki. Oke, perintah-perintah yang terdapat pada DCL atau Data Control Language ini diantara lainnya adalah yang pertama ada grant. Grant adalah perintah yang berhubungan dengan hak akses user. Dengan menggunakan perintah grant ini, maka administrator atau pemilik dari sebuah server dan juga database dapat menunjukkan salah satu user agar dapat memperoleh hak akses dalam melakukan manajemen dan juga pengaksesan terhadap sebuah basis data atau database tersebut. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi ini adalah query dari contoh query dari grant itu sendiri ya guys ya. Jadi nah di sini kita create usernya, maaf ya guys ya, Gazi Uhuy gitu kan. Nah kita tuh misalnya mau bikin grant nih, grant create on DB itu database underscore rs underscore abc titik informasi pasien kepada tuh Gazi Uhuy add localhost. Jadi kalau emang udah beres, udah udah berhasil lah gitu ya, nanti bakal terdapat tulisan si query OK ini nih, query OK. Oke, lanjut guys ya. Yang kedua perintahnya ada revoke. Revoke merupakan kebalikan dari grant itu sendiri guys. Apabila grant merupakan perintah yang digunakan untuk administrator untuk membuka hak akses kepada user, kebalikannya maka perintah revoke ini digunakan oleh administrator untuk menarik atau mencabut dan juga hak akses yang sudah diberikan sebelumnya kepada user. Pencabutan hak akses ini bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi, tergantung keputusan si administrator itu sendiri guys ya. Oke, kita lanjut ya, contoh query pada revoke ini ya guys. Jadi di revoke ini, revoke create on, kita tulis kayak biasa, revoke create on db underscore abc rs abc gitu ya, dot informasi pasien from Gazi Uhuy at localhost. Nah seperti biasa, kalau emang udah beres, udah berhasil, bakal ada tulisan query OK ini guys ya. Oke. Selanjutnya DML bakal saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, silakan moderator. Oke, gimana nih pembahasan dari Gazi? Pasti lucu banget gak sih? Kalian makin ngerti gitu ya dengan cara penyampaian dia yang lawak dan lucu itu, kayak makin membuat kita makin ngerti gitu ya tentang apa itu DCL, Data Control Language. Nah, selanjutnya belum selesai nih teman-teman, masih ada satu lagi terakhir yang kita akan bahas topik itu, yaitu DML. DML itu gimana-gimananya ntar akan dijelasin sama admin. Mungkin semua codingan dari DDL, DCL, dan DML akan dijelaskan nanti setelah ini. Tanpa pikir langsung panjang, kita langsung aja ke admin ya. Dah. Halo, kembali lagi sama gua Abin. Oke. Tadi Satria udah jelasin tentang DDL, terus kalau Gazi jelasin tentang DCL. Nah, kalau aku sekarang
jelasin tentang DML. Apa sih itu DML? Nah, DML sendiri memiliki arti Data Management Language, yang berarti adalah perintah terakhir di dalam sebuah struktur bahasa SQL adalah perintah DML. Jadi yang pertama DDL, yang kedua itu DCL, yang ketiga DML. Nah, begitu. Nah, terus DML juga merupakan kependekan dari Data Management Language. Dari kepanjangannya saja sudah dapat terlihat bahwa yang dimaksud dengan DML adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi dan pengeditan terhadap data-data yang sudah ada di dalam sebuah database. Jadi DML itu buat melakukan proses manipulasi dan edit data. Jadi kita bisa memodifikasi sebuah data yang udah ada nih dalam database itu. Kita modifikasi, kita ubah semau kita menjadi apa saja gitu. Oke, lanjut. Nah, perintah-perintah yang biasa digunakan dalam DML adalah yang pertama ada insert. Mungkin kalian tahu lah dari artinya aja, insert itu kan memasukkan. Nah, kalau dari di DML ini, insert itu artinya sama aja memasukkan data kepada sebuah database gitu atau sebuah table. Nah, lanjut kepada artinya definisi insert. Insert merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan dan juga memasukkan data yang baru ke dalam sebuah database dan juga table yang sudah selesai dibuat. Biasanya digunakan untuk menambahkan data baru. Jadi misalnya pada sebuah database ada 5 data. Nah, kalian tuh pengen nambahin data lagi. Nah, tinggal tulis aja insert gitu. Insert apa. Nah, biar lebih lanjut kita lanjut ke contoh codingannya ya. Nah, jadi gini contohnya nih guys. Insert contoh. Nah, kita pencet dulu ketik insert into. Nah, setelah into kita cantumkan tabel yang kita ingin isi datanya itu, tambahkan datanya tersebut. Nah, di sini kita isi informasi pasien. Nah, jadi insert into informasi pasien, buka kurung, nomor, nama, alamat. Kenapa nomor, nama, alamat? Karena itu sebuah kolom yang ada pada tabel tersebut gitu. Terus values, terus buka kurung. Nah, baru kita isi. Yang pertama berarti nomor, yang kedua nama, yang ketiga alamat. Seperti ini contohnya 03 bisa Cijerah gitu. Nah, terus tutup kurung, jangan lupa di akhirnya pakai titik koma. Lalu kita enter. Nah, di situ bakal ada tulisan query OK, one row affected 001 second gitu. Berarti itu udah berhasil gitu. Paham ya? Oke, lanjut ke select merupakan perintah dalam struktur bahasa SQL yang digunakan untuk mengambil dan juga menampilkan data yang terdapat di dalam tabel atau database. Nah, jadi select itu kayak buat menampilkan sebuah data atau beberapa data pada database dan table. Misalnya kita kan nggak tahu nih kayak di informasi pasien ada data apa saja. Nah, kita bisa menggunakan perintah select buat mengetahui data-data yang berada di dalam tabel tersebut. Nah, yang ditujukan untuk menampilkan data tersebut di dalam sebuah aplikasi ataupun di dalam MySQL. Intinya select itu kayak buat menampilkan data-data yang sudah ada gitu di dalam sebuah table tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh codingannya. Seperti ini contohnya. Jadi tinggal chat aja select terus bintang from informasi pasien. Nah, kita titik koma terus enter, nanti keluar tuh semuanya. Seperti di sini nih, keluar tuh kolom-kolomnya, keluar datanya dari tabel tersebut tuh. Jadi nomor ada 01, 02, 03, ada namanya, ada gaji, ada Tantan, ada desa. Ada alamatnya tuh yang Bekasi Cijerah gitu. Gampang, select mah cek kayak cuman buat nampilin data aja gitu. Kan nggak tahu ya kalau kamu ngeliat tabelnya doang, nggak tahu isinya kan percuma gitu. Kita juga harus tahu isinya kan, makanya kita harus menggunakan perintah select untuk mengetahui isi pada tabel tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada delete. Nah, delete aja dalam bahasa Inggris aja bermakna menghapus gitu. Sesuai dengan namanya. Perintah ini digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap data yang terdapat di dalam
tabel ataupun database gitu. Kayak misalnya kamu tuh udah apa namanya, kebanyakan data gitu dalam satu table atau database. Kamu pengen nambahin lagi tapi takutnya banyak banget, bisa pakai perintah delete buat ngapusinnya gitu. Jadi nggak bisa asal backspace nggak bisa. Kalau di codingan tuh ada perintah-perintah biar si codingannya tuh berjalan gitu, hapus gitu. Nah, nah biasanya juga katanya tuh di sini disebutkan kalau delete itu digunakan untuk menghapus data yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi atau habis masa berlakunya gitu. Jadi kayak datanya ini tahun 2000 berapa gitu, sekarang udah 2024 kan udah nggak pakai lagi tuh. Nah makanya bisa dihapus gitu, daripada banyakin isi database-nya gitu, mending dihapus ganti yang baru gitu. Selanjutnya ada contoh codingan dari delete. Gampang, delete tuh sama kayak select sih, mirip-mirip. Jadi delete from, nah di situ ada cantumin nama tabelnya, informasi pasien. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau nggak ada, di sini ada tulisannya where, nama. Nah, namanya ntar apa? Ntar dia ngapus data itu doang. Kalau kamu nggak pakai itu, jadi cuman delete from informasi underscore pasien titik koma, ntar bakal kapus satu database itu, satu tabelnya itu, bukan database, satu tabel salah. Kapus semua gitu. Makanya harus berhati-hati pada menggunakan perintah-perintah pada database gitu. Nah, mungkin udah segitu saja. Nah, selanjutnya apa nih yang bakal kita lakuin? Nah, itu ada di moderator. Makanya aku kembali lagi ke moderator ya. Terima kasih. Dadah. Oke guys, gimana nih penjelasan dari mulai apa itu database, jenis database, dan tipe data? Udah makin ngerti nggak sih? Kalian udah lihat contoh dari mulai DDL, DML, dan DCL. Nah kita sekarang akan memasuki kayak kita praktikumnya gitu. Praktikum buat DDL itu kayak gimana sih contoh DDL, DML, dan DCL. So kita langsung lanjut aja ya. Mungkin kurang lebih ya DDL itu data definition language itu mungkin kalian kurang lebih udah tahu gitu semuanya ya, udah tahu apa aja contoh query-nya gitu, kayak karena itu udah dipelajarin gitu dari pelajaran sebelumnya di matkul sebelumnya. Mungkin kita langsung aja. Yang pertama tuh aku bakal ngoding dari 4 yang tadi, aku bakal ngoding cuma 2 doang. Ya tiga aja. Tiga codingan. Yang pertama create, rename, sama alter. Kita langsung aja. Mungkin yang pertama kita bisa tulis kayak create table. Mungkin yang pertama tuh kita bisa bikin di command prompt-nya itu create table. Terus selanjutnya itu bebas, terserah kalian mau apa. Tapi kalau aku sendiri itu ya informasi underscore MHS. Coba teman-teman boleh diikutin dulu. Selamat ya. Oke, tadi kan teman-teman pasti udah ngoding lagi ya, kayak create table informasi MAS. Selanjutnya tuh kalian buka kurung nama varchar, buka kurung lagi 10, tutup kurung, yaitu koma. Kemudian kalian tulis yang keduanya tuh kelas, berikutnya varchar, terus kalian buka kurung lagi 5, terus tutup kurung, terus koma, alamat. Terus kita ulangin lagi kayak tadi, alamat, varchar, terus tutup kurung 10. Sebenarnya yang buka kurung atau tutup kurung yang 10, 5 ini tuh terserah kalian ya, tergantung kaliannya juga. Cuman bebas, asal jangan cuman kayak 3 doang. Minimal menurut saya sendiri itu adalah 5 gitu. Dan varcharnya itu bebas menurut kalian. Yang terpenting kalian periksa lagi gitu codingannya,
ada yang salah atau ada yang tipu atau enggak, dan yang terpenting harus memakai titik koma di akhirnya. Boleh teman-teman, silahkan coba dulu. Kita lanjut. Dan kalian jangan lupa klik enter. Nah, jika teman-teman udah klik enter dan ada tulisan query OK seperti ini, 0 rows, 0 rows affected, itu tuh berarti codingan kalian berhasil. Nggak ada yang typo, nggak ada yang salah. Baik, kita lanjut lagi. Oke, seperti itu paling codingan buat yang create gitu, contoh namanya. Gampang kan? Kalian juga pasti udah biasa lah kayak gitu. Mungkin yang berikutnya ada alter. Kita langsung aja. Oke guys, selanjutnya kita alter. Teman-teman boleh ketik dulu ya di comment promnya itu alter. Alter table, terus yang kesananya tuh terserah. Bebas kalian. Kalau aku tadi tuh pakai informasi underscore MHS. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalian juga harus nulisin mediumin, modify alamat sama mediumin. Coba teman-teman bisa itu dulu. Oke. Terus titik koma jangan lupa ya, koma enter coba. Nah, kalau misalnya ada tulisan query OK, terus di bawahnya itu ada records, berarti itu tuh codingan alter kalian itu berhasil juga. Nggak ada yang tipu, nggak ada yang salah. Boleh kita langsung ke nextnya, yaitu rename. Yang rename, boleh kita langsung aja ketikin di sini rename table, namanya yang tadi informasi underscore MHS. Habis itu kita tulisin lagi to ke yang tabel yang sudah dibuat, to MHS, to informasi underscore MHS. Maaf, titik koma, langsung bisa kita enter. Nah, query OK berarti menandakan codingan kita itu berhasil dan tidak ada yang gagal. Mungkin codingan dari DDL tuh segitu dulu aja dari saya. Mohon maaf bila pada kesalahan. Bisa kita lanjut ke codingan data control language. Oke, halo guys. Sekarang data control language buat bikin codingannya saya ya. Sebelumnya maaf di sini agak berisik. Sekarang kita lanjut aja ngoding ya, fokus ngoding. Oke, pertama kita bakal bikin grand ya. Cara bikin grand itu, tulis grand create, grand user. Habis itu tulis itunya, nama database-nya, terus add localhost. Baik, udah gitu titik koma, jangan lupa titik koma pokoknya guys ya. Habis itu coba kita enter ya. Oke, ini berarti udah berhasil ya guys ya. Nah, sekarang kita coba lagi, kita bikin ya grand create. Tulis aja grand create on, habis itu db underscore rs underscore gazi uhuy. Ya pokoknya underscore gazi lah guys ya. Pokoknya gitulah. Kalian pokoknya intinya harus ngerti ininya lah, penempatan. Ya itu mah bebas gimana kalian. Nama database-nya kan database saya ya. Jadi database-nya db underscore gazi. Selanjutnya tabel yang diinginkan kita masukkan informasi MHS ya. Habis itu kita kirim ke to gazi. Kita kirim ke gazi uhuy add localhost ya guys ya, localhost. Nah, habis itu pokoknya jangan lupa titik koma, setiap ada apa-apa titik koma, kita coba enter. Oke, ini berarti sejauh ini aman guys ya. Nah, sekarang kita coba
mulai ke revoke guys ya. Oke. Cara kita merevoke akses yang sudah diberikan, kita tulis revoke create on database yang kita bikin tadi ya, DB Gazi. No, yang tadi saya bikin itu tuh. Titik tabel yang diinginkan, info MHS ya jelas. Habis itu kita dari mananya itu database yang awalnya gitu loh. Jadi from Gazi Uhuy add localhost. Nah, jangan lupa pokoknya titik koma di setiap apa-apa, titik koma guys. Titik koma. Coba kita enter guys ya. Nah, berarti ini udah beres. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang ya, kita berbagi ilmu aja di sini guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Abin. Nah, halo guys, selanjutnya aku akan menjelaskan codingan yang DML atau Data Management Language. Nah, yang pertama tuh ada codingan insert ya. Insert tuh kan pada sebelumnya tadi udah jelasin ya, kayak insert tuh buat nambahin data atau masukin data kepada satu table yang udah ada di database tersebut. Nah, pertama nih, buat menggunakan perintah insert tuh kita tulis dulu nih insert into, terus ketik table yang diinginkan, info MHS kalau yang punya aku ya. Nah, terus buka kurung. Nah, buka kurung tuh ketik kolomnya yang udah ada di table tersebut, nama, koma, kelas, koma, alamat. Nah, udah gitu values. Nah, udah gitu buka kurung, ketik isi yang mau diisi yang di nama, misalnya Gazi ya, Gazi, ketik, koma, ketik, satu, misalnya satu, ketik lagi. Nah, terus kopo, misalnya alamat di kopo ya. Nah, langsung tutup kurung, terus titik koma. Coba kita enter ya. Nah, pada gini berarti udah berhasil, udah query oke, one row affected. Itu berarti udah berhasil. Nah, selanjutnya aku akan ke perintah yang select. Nah, pada sebelumnya juga ada jelasinnya select itu buat menampilkan data yang ada pada table tersebut. Nah, gampang kok cara select, tinggal kita ketik select, terus bintang, terus jangan lupa nih from, baru ketik table yang diinginkan. Kalau aku kan tadi apa, info underscore MHS, jangan lupa juga titik koma, baru kita enter. Nah, keluar tuh, disitu ada tulisannya Gazi kelas 1, alamatnya di Kopo. Nah, itu select, gampang banget. Nah, misalnya kamu pengen delete, selanjutnya ada delete itu untuk menghapus. Nah, kayak misalnya kamu udah kebanyakan data pada database tersebut, atau databasenya, data-data yang di database itu udah nggak dipakai gitu, udah kadaluarsa, udah kelamaan. Gampang, tinggal tulis saja nih delete, terus from. Nah, baru ini apa namanya, ketik table yang diinginkan, info MHS kalau nggak aku ya. Nah, kalau kamu gini doang sebenarnya bisa aja, cuman bakal ngapus data-data yang ada semua pada di tabel tersebut. Nah, kalau mau satu aja gimana caranya? Nah, habis nama table, kamu ketik where nama di kolom yang tadi itu, soalnya nama kan, jadi where nama sama dengan ketik Gazi. Nah, ini bakal menghapus data Gazi pada table info MHS, titik koma, jangan lupa, baru kita enter. Nah, query oke, one row affected. Ini udah nggak ada nih data Gazi. Kalau nggak percaya nih, coba ya kita cek ya, select. Nah, ini from info set MHS titik koma. Nah, empty set berarti udah nggak ada, udah ke-delete. Nah, mungkin segitu aja dari Data Management Language. Terima kasih. Teman-teman, segitu aja dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf dari Abin juga, mohon maaf dari perbuatan dan kesalahan kata aku juga ya. Dari Gazi. Dari Gazi juga mohon maaf bila ada kesalahan atau semacamnya. Kami bertiga pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.